dari Universitas Sriwijaya. Sebelumnya Bapak dengan? Saya dengan Doni, Mbak. Baik. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak mengenai urban farming. Pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang urban farming modern, Pak? Ini menarik ya, di tengah hiruk-pikuk perkotaan, urban farming ini di perumahan jadi bisa menjadi lebih hijau, lebih asri, tentunya juga bisa mendorong adanya ruang hijau yang bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Untuk kondisi kompleks ini sebelum adanya pengimplementasian urban farming modern bagaimana, Pak? Ya, di lahan yang sebelumnya diimplementasikan jelas sebelumnya tidak terpakai, terbengkalai, kadang kotor juga, tidak menjadi spot atau tempat yang menarik di perumahan kami, Pak. Jadi ya sedikit gersang juga. Kemudian setelah adanya program implementasi urban farming ini bagaimana, Pak, kondisi landscape-nya? Iya, jelas kemarin setelah ada bapak-bapak, warga juga ikut membantu implementasi urban farming di sini, lahan yang tadinya gersang kosong menjadi lebih indah, tertata rapi, dan juga kita lihat sudah mulai ditanam-tanamin sayur-sayuran yang nantinya juga pasti bermanfaat untuk warga sekitar. Harapan kedepannya dengan adanya program implementasi urban farming modern di kompleks ini bagaimana, Pak? Ya, semoga program ini tidak hanya program yang sesaat, bisa jangka panjang, konsisten, dan lebih besar. Karena kebermanfaatan dan potensi yang ada di sini saya lihat bagus sekali ya. Baru kali ini ada urban farming dari kampus masuk ke perumahan kami, dan tentunya ini menjadi hal yang menarik buat warga karena hasil dari sayur dan lain-lainnya, tanamannya itu pastinya bisa bermanfaat untuk dipakai, dikonsumsi. Juga untuk anak-anak bisa untuk sarana edukasi ya di sini ya. Jadi harapan kami bisa menjadi lebih besar lagi dengan bantuan support pemerintah, kampus, dan tentunya warga kami akan ikut turut serta. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak. Bagaimana pendapat Bapak tentang urban farming? Urban farming sangat diperlukan gitu. Karena itu lalu kita melaksanakannya di masyarakat perkotaan di sini, karena ini merupakan tindakan nyata untuk kita peduli terhadap persoalan perubahan iklim, persoalan ketersediaan makanan yang walaupun di perkotaan itu tersedia misalnya di pasar-pasar, tapi kan kepedulian terhadap hal tersebut harus ditumbuhkan. Baik,
bagaimana kondisi perkompletan ini sebelum diimplementasikan program urban farming modern, Pak? Selama ini mungkin kepedulian terhadap lingkungan itu yang perlu ditingkatkan gitu. Karena kalau persoalan kebutuhan mungkin masyarakat bisa mendapatkannya, tapi kepedulian untuk menjaga kebersihan, kepedulian untuk merawat tanaman yang tidak hanya berguna untuk makanan, tetapi juga untuk persoalan pelajaran kepada anak-anak yang ada di sini, yang karena di sini banyak sekali anak-anak gitu, untuk bisa mengenali tanaman, untuk bisa mengenali manfaat tanaman bagi kehidupan manusia. Itu yang sangat penting dan kita berharap itu akan semakin meningkat. Setelah diimplementasikannya program ini di komplek ini, bagaimana kondisinya, Pak? Mulai ada ketertarikan. Jadi selama ini kan individu-individu gitu. Nah sekarang mulai ada ketertarikan dan bersama-sama lalu melaksanakan pembangunan atau melaksanakan kegiatan ini, dan kita juga lalu berharap nanti bersama-sama juga merawat dan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama masyarakat di sini. Kemudian untuk harapan kedepannya bagaimana, Pak, dengan adanya program urban farming di komplek ini? Kita berharap berkelanjutan, itu yang penting, karena banyak program itu dilaksanakan, setelah itu kemudian selesai kan begitu, tidak terus. Nah kita berharap masyarakat di sini, warga di sini bisa lalu melanjutkan, memelihara dan mengembangkannya, karena ketika ini sudah dilaksanakan di sini kan berarti sebetulnya sudah menjadi milik dari masyarakat yang harus dijaga dan dirawat bersama. Terima kasih, Oke, Bapak. terima kasih. Yang pertama itu ada prosesnya, bagaimana proses desainnya dilakukan, terus untuk butuh waktu berapa lama sampai dengan selesai. Prosesnya menggunakan desain, kita menggunakan aplikasi Inventor. Nanti kita buat 2 dimensinya dulu, yang satu 3 dimensi. Setelah itu kita menentukan materialnya. Yang di belakang ini kita menggunakan material bulu sekitar 4x4 dengan tebal 0,8 sama beton laser diameter 10. Nah, harapannya yang untuk beton lasernya itu buat mengunci antara hulunya ini, rangkanya ini, supaya nanti kuat dan tahan lama. Kemudian untuk harapan program ini ke depannya bagaimana? Harapan program ini kalau bisa selain ditambah, nanti kan akan ditambah sistem robotik, untuk kedepannya nanti mungkin ditambah untuk sisi yang sebelah sini, atau mungkin semuanya akan ditambah robotik biar serasa seimbang. Bagaimana pandangan Bapak tentang urban farming modern, Pak? Urban farming modern ini menurut saya sih untuk mengantisipasi minim lahan di tempat pemukiman dengan lahan memanfaatkan lahan sempit yang ada, tapi masih bisa kita bercocok tanam tanaman yang dari sayuran umur pendek atau mungkin buah-buahan tabung pot manfaatkan lahan yang ada. Kondisi pemukiman ini sebelum pengimplementasian urban farming modern bagaimana, Pak? Sebelumnya kita belum ada, ini baru yang pertama. Jadi mungkin ini bisa buat pilot project untuk kedepannya, karena kita masih ada 2 lahan sisanya. Ini mungkin nanti berhasil bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kalau sebelumnya hanya sebagai pengisi lahan, kedepannya mungkin malah bisa menambah income asik. Setelah adanya program urban farming ini, bagaimana, Pak, kondisi lahannya sekarang? Sekarang lahannya yang dulu kelihatannya nganggur, ya terus kelihatan kumuh. Dengan program farming ini dari sisi estetika lebih bagus, bionya juga ada nilai gunanya, bisa menghasilkan sayur, bisa menghasilkan buah, bisa untuk warga. Kemudian yang terakhir adalah harapan untuk kedepannya, Pak, tentang program urban farming ini bagaimana? Maksudnya apa? Harapan kedepannya, Pak? Harapannya mungkin bisa dikembangkan lebih bagus lagi, mungkin dari sisi lokasi, dari sisi bibit, mungkin
tempat lain yang bisa lebih nilai guna. Mulai dari tujuannya Pak, tujuannya apa ya kira-kira dibuat program seperti ini? Baik, terima kasih Mbak. Saya Eka Maulana sebagai ketua dari program kegiatan ini. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang didukung oleh BIMA, Kemenristek Dikti, Saintek Berdampak, dan juga LPPM Universitas Brawijaya dalam rangka meningkatkan sistem urban farming untuk ketahanan pangan baik di bidang sayur maupun buah untuk masyarakat di sekitar Kota Malang. Kemudian manfaat dari program ini apa ya Pak? Manfaat yang kita usulkan dari kegiatan ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa yang pertama menerapkan sistem urban farming untuk kawasan urban di Kota Malang. Dengan kegiatan ini kita harapkan kegiatan-kegiatan ini dapat menunjang gitu. Yang pertama terkait dengan lingkungan, kedua terkait dengan pengembangan terutama pertanian modern di khususnya urban farming, terutama untuk buah dan sayuran. Terakhir adalah harapan kedepannya tentang pengimplementasian program ini Pak. Salah satu harapan yang bisa kita harapkan ke depan adalah bagaimana kita bisa menerapkan, menggabungkan teknologi dan juga pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan juga lingkungan yang lebih baik. Harapan kami kegiatan ini bisa berdampak bagi masyarakat sekitar dan juga universitas khususnya, dan juga kita semua sebagai warga Indonesia untuk bisa meningkatkan, memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar kita, mengembangkan pertanian dan mengintegrasikan dengan sistem teknologi yang ada. Baik.